Halo Marketeers, kembali lagi di Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Di episode kali ini saya ditemani oleh Hadi dari GrabFood dan GrabMart. Selamat datang. Terima kasih Mas Iwan. Thank you banget udah mampir ya dan mau berbagi insight sama teman-teman Marketeers. Senang sekali bisa berada di sini di studio Marketeers dan menyapa teman-teman Marketeers juga sekalian. Saya baca reportnya ini menarik banget ya, dan ini kan tren yang dikumpulkan di riset oleh Grab terkait dengan pemesanan makanan dan groceries. Betul. Dan saya lihat ada beberapa insight menarik. Kita coba gali satu-satu ya. Yang pertama, sebetulnya makanan apa sih? Itu saya penasaran terus ya. Makanan apa sih yang sebenarnya paling disukai oleh orang Indonesia kalau mesen lewat Grab? Jadi kalau item atau makanan yang paling sering dipesan dari konsumen kami di GrabFood itu utamanya adalah misalnya nasi goreng, kedua itu ada ayam goreng, terus ketiga ada kopi-kopiat. Selebihnya yang lain ada kayak es teh, terus snack-snack lah gitu istilahnya. Snack. Gitu di dalam situ. Terus kalau untuk GrabMart yang paling banyak dipesan itu salah satunya kita lihat ada es kopi susu. Sebenarnya kalau es kopi susu di GrabMart itu karena jaringan mitra merchant di GrabMart itu kan salah satunya ada convenience store. Atau minimarket lah gitu utamanya. Ready to drink berarti ya? Betul, jadi yang sifatnya kayak kemasan 1 literan itu. Nah itu juga yang salah satu yang paling banyak dipesan. Yang ready to drink, betul. Selebihnya yang lain intinya item-item yang staples lah gitu. Telur, beras, minyak goreng dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari. Betul. Groceries ya. Kalau tadi ke makanan lagi zoom in ya, ada perbedaan nggak sih kalau anak muda atau yang lebih senior, pola pembelian makanannya mirip nggak sih sebenarnya seleranya? Sebetulnya kalau melihat makanannya hampir sama, cuma mungkin porsi atau total pembeliannya yang berbeda. Jadi misalnya kalau yang lebih muda umurnya itu biasa mereka pesannya porsinya lebih individual. Tapi kalau yang lebih sudah berkeluarga itu biasanya mereka mesennya sebagai grup atau lebih dari satu porsi lah gitu kita melihatnya. Dia beli buat anaknya juga, betul, buat sekeluarga ya. Betul. Menarik. Kalau tadi bicara membeli makanan lewat GrabFood ya, ada jam-jam peak hours nggak sebetulnya yang paling sering jadi waktu-waktu pemesanan? Kalau yang paling tinggi dari sisi permintaan sih di GrabFood sendiri udah pasti makan siang sama makan malam. Tinggian mana tuh antara dua itu? Mungkin kadang juga tergantung weekdays dan weekend ya. Kalau weekdays sudah pasti karena kita lebih banyak aktivitas di kantor. Jadi tingginya tuh pada saat lagi makan siang. Betul. Kalau weekend sore malam menjelang malam gitu. Iya, betul. Kurang lebih sebarannya seperti itulah gitu kalau melihat dari pola penggunaan konsumen di platform kami gitu. Ada perbedaan makanan yang dipesan antara siang malam, mungkin breakfast juga gitu ada. Kalau malam udah pasti yang paling banyak atau yang paling sering dipesan itu kita sering lihat kayak martabak. Terus menu-menu makanan dari restoran yang buka 24 jam lah gitu sifatnya. Karena kan justru kekuatannya food delivery adalah selalu ada setiap saat kan. Jadi kita mau pesan apa aja, kapan lagi pengen ngemil sesuatu kita tinggal pesan aja gitu. Dari situ sih paling. Kalau perbedaan signifikan kurang lebih porsi menu aja sih. Kalau kita lihat banyak yang dipesan kalau pada saat lagi waktu-waktu tertentu itu menu makanan yang bisa di sharing sama-sama gitu. Gitu. Baik. Kalau kita mau beralih sedikit ke GrabMart ya, pola pembeliannya atau waktu-waktu pembeliannya apakah juga ada yang spesifik yang populer gitu waktu-waktu pemesanannya?
Biasanya sih kalau untuk waktu pemesanan di GrabMart mungkin nggak sedinamis kayak di GrabFood karena biasanya kebutuhan untuk groceries itu kan bisa waktu lagi kehabisan, tiba-tiba butuh untuk top up atau mereka butuh untuk masak di saat itu kan gitu. Jadi sebetulnya sebarannya umumnya quite even lah gitu sepanjang hari, tapi memang ada jam-jam tertentu kita lihat orang sering browse atau mereka check out orderannya gitu di saat-saat misalnya waktu lagi siang ke sore hari lah gitu biasanya pada saat mereka memang lagi beraktivitas gitu. Oke. Dan biasanya juga kadang pemesanannya itu kita juga lihat ada perbedaan misalnya pada saat lagi tanggal gajian, tanggal belum gajian gitu, itu juga ada pengaruh biasanya. Oh oke. Frekuensinya seminggu sekali, bulanan atau seperti apa? Variatif sih kalau pengguna di platform kami ada yang frekuensinya sebulan itu lebih sering, ada yang frekuensinya itu hanya insidental gitu. Oh oke. Kalau GrabFood mungkin lebih daily gitu ya, lebih frekuensinya lebih sering ya berarti ya, atau enggak juga? Kalau dilihat secara perbandingan antara GrabFood dan GrabMart, memang kita melihat penggunaan food delivery itu sudah menjadi lebih lifestyle lah, atau sudah merupakan suatu kebutuhan yang lebih sering dipakai. Sedangkan kalau untuk groceries, penggunanya itu lebih mencari sisi convenience-nya. Karena mungkin sebagian besar dari kita terutama pada saat lagi mobilitas sudah semakin normal saat ini, kadang justru ada juga mereka yang preferensinya justru belanja offline, Mbak, gitu, dibandingin belanja delivery gitu misalnya. Mungkin bicara tren ya, karena saya tahu ini tahunan kan ya di track. Apakah ada tren-tren yang signifikan perubahannya di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau di tahun berarti ini kita bicara di 2023 ya kita lihat kemarin ya. Jadi kalau untuk dari sisi tren kita melihat ada 3 hal. Jadi yang pertama kita melihat volume atau total pemesanan yang sifatnya grup atau lebih dari satu menu di dalam satu orderan itu mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Terutama pada saat di jam makan siang. Kan balik lagi yang waktu tadi kita bahas itu weekdays ya? Iya, sangat besar orderan itu terutama pada saat lagi jam makan siang. Dan lokasi pengantaran juga yang paling banyak tuh ke tempat kerja atau ke perkantoran lah gitu kita bilangnya. Jadi bareng-bareng teman sekantor pesan? Iya, order? Betul. Lalu yang kedua juga sekarang saat ini di Grab sendiri kita punya yang namanya paket langganan nih. Nah, namanya Grab Unlimited. Di platform kami sendiri kita melihat 2 dari 3 konsumen yang paling sering bertransaksi itu adalah pelanggan-pelanggan yang berlangganan fitur tersebut. Sebetulnya. Jadi itu rata-rata frekuensi penggunaan mereka sama tingkat spending mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang nggak berlangganan gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi kami sendiri sebagai platform untuk meningkatkan loyalitas dan juga penggunaan lah gitu dari fitur ini sendiri gitu. Lalu yang ketiga kita melihat aplikasi Grab sendiri menjadi sarana daripada pengguna untuk menemukan toko atau restoran-restoran yang sebelumnya nggak pernah mereka encounter atau nggak pernah mereka order sama sekali gitu. Buat tempat search. Betul, betul. Bahkan sebagian besar konsumen kami menyatakan bahwa justru mereka lebih sering memesan dari restoran-restoran atau toko-toko yang belum pernah mereka pesan sebelumnya gitu di aplikasi kami gitu. Jadi mungkin awalnya mereka lihat di sosial media
penasaran, kepengen nyoba, akhirnya buka aplikasi Grab juga gitu untuk cobain mesen gitu. Iya, dan bisa ada ratingnya lagi kan kelihatan reviewnya ya. Betul. Jadi udah kayak search engine sebenarnya boleh dibilang. Menuju ke sana lah gitu kurang lebih. Untuk makanan ya. Iya. Gimana? Ada tren juga yang saya dengar gimana tuh kalau orang pesan Grab itu katanya nggak harus delivery ya, tapi bisa juga makan di tempat. Karena ada fitur itu ya. Ya. Sebetulnya itu adalah salah satu strategi kami untuk mengintegrasikan antara pengalaman di online dan offline kan. Dan utamanya pada saat lagi masa pasca pandemi kita lihat tingkat mobilitas konsumen semakin tinggi untuk mencari hal-hal yang sifatnya offline experience gitu. Jadi dine-in itu sendiri jadinya kami kembangkan sebagai nilai tambah untuk pengguna dan juga untuk mitra merchant kami. Jadi sistemnya itu kurang lebih pengguna Grab itu hanya perlu membeli vouchers yang bisa dipakai pada saat mereka berkunjung ke restoran tersebut gitu. Jadi misalnya kita mau makan ke restoran A, kita tinggal browse dari aplikasi Grab, cari voucher nominal berapa yang kita mau, tinggal kita bisa beli di awal atau bisa beli di tempat juga gitu, nggak masalah. Jadi otomatis untuk pengguna jadinya ya lebih value for money jadinya. Dapat diskon, restorannya sendiri jadi dapat traffic pengunjung jadinya gitu. Melalui aplikasi Grab sendiri. Dan cashless juga paymentnya kan ya? Bisa cashless dan bisa non cashless juga sebetulnya. Jadi bisa bayar langsung ke restorannya juga, tinggal dipilih aja di menu. Bisa, betul. Kalau yang take away itu banyak juga. Kalau yang take away juga ada pertumbuhan, itu termasuk dari peningkatan sampai dengan 2 kali lipat itu tadi. Jadi kalau yang take away sistemnya order dulu dari aplikasi, nanti begitu sudah siap si pengguna ini akan dapat notifikasi, oh ini makanannya udah siap diambil nih. Jadi tinggal datang, kasih lihat, swipe, selesai gitu. Bisa dapat promo dan diskon juga ya. Iya. Timbang kalau langsung datang pesan di tempat. Betul. Jadi lebih hemat waktu, mereka nggak perlu antri lah gitu kurang lebih. Nah, kalau saya berbisnis kuliner, saya pemilik restoran gitu ya, atau mungkin pemilik toko grocery. Tren-tren ini bagaimana bisa membantu saya untuk meningkatkan penjualan? Dari sisi aplikasi sendiri kami paham betul. Jadi kalau untuk pelaku-pelaku usaha itu pasti senantiasa mencari hal-hal apa nih atau strategi apa yang praktikal juga bisa mereka implementasikan. Jadi pendekatan kami di sini utamanya berbasiskan data dari pengguna yang kami tangkap dari pola penggunaan mereka gitu. Jadi misalnya ada 3 hal kurang lebih yang bisa saya rangkum. Jadi yang pertama dari sisi promosi yang tepat sasaran atau segmen mana yang mau kita tuju nih gitu. Jadi misalnya kalau di GrabFood sendiri mayoritas pengguna kami misalnya usianya di 25 sampai 34. Jadi kalau misalnya pelaku usaha F&B mereka mau menargetkan konsumen di age group seperti itu, mereka bisa tap in dalam kita punya campaign-campaign atau berpartisipasi di dalam promosi-promosi kami. Dan juga mereka bisa menggunakan fitur keyword atau search keyword. Jadi kalau misalnya konsumen masuk ke dalam aplikasi, mereka biasanya akan mencari bakso, nasi goreng, dan lain-lain. Nah, pelaku usaha ini mereka bisa mendapatkan visibilitas tambahan kalau keyword-keyword tertentu itu mereka beli atau mereka beriklan untuk kata kunci tersebut gitu. Jadi restoran mereka akan muncul di saat konsumen itu mengetik kata kunci itu.
Gitu. Jadi itu juga yang kami upayakan biar konsumen yang mencari apa, restoran tersebut mau mempromosikan menu apa, betul, semakin dekat. Karena sebetulnya supply sama demand-nya itu akan semakin tinggi probabilitasnya kalau muncul di saat yang tepat di konsumen yang sesuai juga gitu kan, kurang lebih. Jadi kalau brand yang jualan di supermarket atau di tempat jualan groceries itu juga kurang lebih patternnya sama ya, cara meningkatkan penjualannya. Jadi kalau dari kami yang ingin saya tekankan di sini, fitur-fitur yang kami hadirkan itu bisa diakses melalui fitur Grab Ads di dalam aplikasi mitra-mitra merchant kami. Jadi layanan itu mencakup mulai dari placement iklan mereka di dalam kata-kata kunci tertentu, lalu ada juga yang sifatnya visibilitas di dalam in-app atau aplikasi kami. Jadi pada saat konsumen buka aplikasi, mereka akan melihat visibilitas brand atau produk tersebut gitu. Dan itu juga bisa diatur timingnya kapan, munculnya mau di mana, munculnya pada saat konsumen tersebut lagi commute dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Jadi visibilitas produk itu akan lebih optimal pada saat mereka muncul di momentum yang sesuai. Jadi probabilitas untuk konversi atau terjadinya transaksi pembelian itu semakin besar untuk si brand atau pelaku usaha tersebut melalui fitur Grab Ads yang ada di aplikasi Grab sendiri. Menarik sekali. Makasih banyak Hadi atas insight-nya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman marketis dapat manfaat yang maksimal. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kembali Pak Siwan.